apa yang ayah itu selalu berikan kepada Mbak Ciki dan Mbak Bella sehingga akhirnya punya kemelekatan yang segitunya sama ayahnya? Ayah tuh selalu hadir buat kita. Mungkin sekarang makin berumur, aku ya makin kayaknya aku bisa nyelesain ini sendiri gitu. Tapi ayah tuh kayak adek gitu, adek oke, terus cium jidat, apa sih jadi kayak gitu. Cuman maksudnya dari dulu tuh ayah selalu hadir untuk membersamai anak-anaknya, apalagi ketika ibu kuliah di Amerika. Ibu kan sempat dapat scholarship ya di Ohio University Amerika. Itu beberapa tahun aku sama ayah sama kakak bertiga aja. Dan itu ada di fase-fase aku punten ya baru dapet apa, lagi puber. Jadi kayak ini gimana gitu, dan aku tuh ngeliat ayah lucu banget kayak nanya ke ibu, ini anak kita gini gimana, oh beli balut gitu, terus nanya ke tante-tante aku karena bingung, terus kalau anak gua sakit ini gimana proteinnya. Ayah tuh lucu dan aku juga bingung, ini kenapa sih sakit gitu. Waktu itu pertama kali dapat menstruasi gitu kan, itu aku kalau inget lucu banget sih. Dan emang di masa-masa itu SMP SMA seringnya ya malam minggu nonton bioskop tuh bertiga sama ayah. Jadi bahkan emang waktu itu aku nggak kepikiran menghadirkan sosok laki-laki lain karena menurut aku ayah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Quran. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Cerita UFK. Sekarang saya pengen kenalin dulu sama teman-teman semuanya. Ada Mbak Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umu, Masya Allah. Umu tuh ceria banget, aku jadi ikut kayak hatinya. Mbak Ciki, makasih banyak udah datang ke Cinta Quran TV. Masya Allah, dengan senang hati. Ini kita nggak janjian pakai baju warna hitam-hitam teman-teman ya. Dan FYI, saya barusan dikasih ini pin Palestina sama Mbak Ciki, langsung dipakai. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita jadi penjaga-penjaga 3 masjid utama di muka bumi ini ya teman-teman. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Insya Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Betul. Walaupun kaki kita belum langkah ke sana, kita tetap jadi penjaganya. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Mbak Ciki, apa kabar hatinya hari ini? Ya, so far ya oke lah. Itu jawabannya oke lah gitu. Terima kasih banyak sekali lagi sudah main ke podcast Cerita UFK. Jadi podcast ini dibuat dari hati dan kemudian kita setting ini bentuknya meja makan karena supaya ngobrolnya benar-benar jujur, karena meja makan itu biasanya adalah tempat di mana keluarga berkumpul, saling cerita sambil makan dan nggak ada yang disembunyikan di sana, semuanya jadi dirinya sendiri. Dan kita sangat ingin mendengar banyak cerita dari seorang Ciki Fauzi, terutama tentang keluarga. Wow, oke. Siapa sih yang nggak kenal dengan Marissa Haque dan Ikang Fauzi ya? Kayaknya dari zaman kakek kita tuh ya, Masya Allah, mereka berdua kan adalah artis yang hampir dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun namanya juga masih tetap harum. Mudah-mudahan Allah jaga almarhumah ibu, amal-amal beliau Allah terima, dan juga ayah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Ya. Amin. Bagaimana apa yang Mbak Ciki ingat, pendidikan yang diberikan oleh ibu dan juga oleh ayah, apa yang ditanamkan, nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada 2 orang anak perempuannya sedari kecil yang masih Mbak Ciki pegang sampai sekarang? Ini kayak flashback jadi jauh banget ya. Jadi mungkin ibu sama ayah itu walaupun brandingnya artis, public figure, tapi sebenarnya gaya hidupnya tuh sederhana banget. Oh iya? Iya, sederhana. Kayak ibu nggak ada barang branded, ayah juga nggak ada yang barang yang bener-bener wah mahal gitu. Dan emang gaya hidup kita tuh sebenarnya sederhana. Kalau rumah dibikin nyaman karena emang ayah pengen provide rumahnya nyaman untuk menjadi tempat berlabuh anak-anaknya. Tapi ya selebihnya gaya hidupnya nothing fancy. Cara kita bahagia bareng-bareng juga yang penting tuh bareng. Gak harus going somewhere yang fancy, gak harus selalu keluar negeri gitu misalnya. Sesimpel misalnya ke pasar buat jajan tom yum rame-rame gitu, itu udah kayak seneng banget, yang penting bareng-bareng. Jadi nilai-nilai kebersamaan dan cinta itu tolak ukurnya tuh bukan material kalau di keluarga aku. Dan aku selalu melihat contoh langsung dari cara ibu
dan ayah nge-treat manusia lain, orang lain. Cara ibu benar-benar menyegerakan kalau ada keinginan hal baik gitu. Kayak misalnya aku lagi diantar Kak Yanti nih, ini anak asuh ibu aku dari zaman SD ya Kak Yanti. Masya Allah. Iya, sekarang Kak Yanti tim QC Cikigo brand aku. Ya maksudnya ya aku ngeliat cara ibu tuh benar-benar menyegerakan kebaikan ketika sudah ada terpikir ingin melakukan kebaikan sesuatu, ibu langsung segerakan. Itu sih yang menginspirasi aku kayak untuk terus keep doing kindness. Dan cara ayah yang humble dan egalitarian gitu ya, kalau sama orang nggak ada sok-soknya. Itu juga apa ya, benar-benar ngejaga aku tetap grounded dan menjauhi sifat sombong. Aduh, semoga nggak ada kata-kata yang salah ya. Tapi memang aku tuh beberapa kali di dalam kondisi, misalnya ketika aku SMA gitu ya, di SMA 6 Mahakam di Blok M, itu kan lumayan banyak preman ya. Terus aku waktu itu belum dijemput-jemput, masih anak baru, mulai aduh gimana ini makin gelap. Terus ternyata ini anaknya Pak Ikang ya, mungkin ketahuan gitu. Oh iya, ayo sini mau makan apa, nasi gila gitu-gitu ditraktir. Oh iya, soalnya Bang Ikang mah ini preman gitu. Oh iya. Terus akhirnya ayah jemput dari giatnya, terus weh Bang Ikang, ini dulu, ini anaknya udah dibeliin jus sama nasi gila gitu. Aku nurut aja. Terus, weh Bang makasih ya gini-gini. Dan ayah rangkul apa sama yang are-are di sana. Terus aku tuh nyerna kayak orang-orang tuh biasanya pada takut loh sama preman-preman. Tapi ini kok preman malah nraktir aku. Ternyata memang mereka ngerasa lagu ayah tuh represent mereka. Pada inget nggak lagunya? Pak sepapak preman. Iya kan ya? Iya bener-bener. Lagu ayah represent mereka, dan emang ayah tuh nggak berjarak sama orang. Menurut aku ayah tuh humble banget. Apa yang ayah itu selalu berikan kepada Mbak Ciki dan Mbak Bella sehingga akhirnya punya kemelekatan yang segitunya sama ayahnya? Ayah tuh selalu hadir buat kita. Mungkin sekarang makin berumur, aku ya makin kayaknya aku bisa nyelesain ini sendiri gitu. Tapi ayah tuh kayak adek gitu, adek oke. Terus cium jidat, apa sih, jadi kayak gitu. Cuman maksudnya dari dulu tuh ayah selalu hadir untuk membersamai anak-anaknya. Apalagi ketika ibu kuliah di Amerika. Ibu kan sempat dapat scholarship ya di Ohio University Amerika. Itu beberapa tahun aku sama ayah sama kakak bertiga aja. Dan itu ada di fase-fase aku punten ya, baru dapet apa, lagi puber. Jadi kayak ini gimana gitu. Dan aku tuh ngeliat ayah lucu banget, kayak nanya ke ibu, ini anak kita gini gimana? Oh beli balut gitu. Terus nanya ke tante-tante aku karena bingung, kalau anak gue sakit ini gimana perutnya? Ayah tuh lucu, dan aku juga bingung, ini kenapa sih sakit gitu. Waktu itu pertama kali dapet menstruasi gitu kan. Itu aku kalau inget lucu banget sih. Dan emang di masa-masa itu SMP SMA seringnya ya malam minggu nonton bioskop tuh bertiga sama ayah. Jadi bahkan emang waktu itu aku nggak kepikiran menghadirkan sosok laki-laki lain karena menurut aku ayah cukup. Tapi kayaknya mungkin itu yang rada salah ya, karena sekarang jadi keterusan. Tapi nggak tahu deh. Tapi emang beda gimana ya? Aku juga nggak tahu lah gitu. Cuman aku sama kakak tuh ngerasa ayah tuh cukup. Kakakku bahkan belum pernah pacaran sama sekali, saking cukupnya ayah buat kakak. Kalau aku ya maaf ya Ungu, punten pernah waktu di Malaysia karena ayah kan di Indonesia, terus ada senior deketin, oh ya udahlah gitu. Cuman kakakku sampai sekarang belum, karena emang jadi mencari yang seperti ayah dan belum dapet. Walaupun aku sering ngobrol sama kakak, Mbak, kita tuh jangan yang terlalu gini, ayah kan juga kayak gini tuh fase yang gini-gini. Iya, cuman gimana ya, mungkin emang standarnya jadi udah segitu. I don't know. Beliau selalu hadir buat kedua anaknya ya. Iya, bahkan di ketika momen-momen sibuk penting. pun. Oh iya. Kayak misalnya ini aku lagi kayak gini, terus ayah tuh nanya gini-gini, apa adek selalu punya ayah ya gini. Nggak apa-apa ya, ini hal yang emang aku harus hadapi sendiri gitu. Semakin dewasa sih semakin kayak nggak apa-apa ayah, cuman ayah selalu menawarkan kehadirannya. Itu jadi warisan cinta. Jadi saya gini, saya tuh jadi paham kenapa Mbak Ciki tuh jadi punya banyak cinta yang kemudian dibagikan kepada banyak orang. Karena Mbak Ciki juga dikasih banyak cinta dari ayah dan ibu. Saya jadi paham sekarang kenapa Mbak Ciki jadi sangat
pengen banget bantu teman-teman yang ada di Aceh, yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, atau saudara-saudara kita pun, karena memang sudah diajarkan tentang empati dan nolong banyak orang sejak masih kecil. Kalau kekuatan dan ketangguhan, terutama ngelawan buzzer, Waduh, dapatnya dari mana itu? ibu sih itu. Oh, Definitely ibu. Karena kalau iya, ayah aja ketika ini, udahlah adek, diam aja, nggak usah dijawab gitu. Tapi ketika aku diam dan aku nggak jawab, nurutin ayah, itu fitnah makin melebar. Dan menurut aku harus bikin sebuah kronologi biar orang tahu apa yang terjadi. Dan aku tulis biar ada bukti gitu loh. Kalau aku ini dan ini. Kalau aku ngikutin ayah mah, wah udah kemana-mana. Karena ayah bilang, udah diem aja gini-gini. Yang penting Allah tahu kamu gitu. Tapi ternyata memang, gimana ya? Hanya nama baik yang kita punya dan harus kita jaga. Aku bukan orang yang kaya berlebih, bukan anak yang punya tambang, punya jabatan dan lain sebagainya. Aku cuma punya nama baik. Jadi aku memperjuangkan menjaga nama baik aku. Ya itu yang aku lakukan sekarang. Dan emang I am very alone. Ya nggak apa-apa. Emang aku tuh kemarin jadi kayak, apalagi pas kemarin malam nisfu Sya'ban kan, kayak sendirian, baca Quran, sholat. Aku tuh ngerasa emang mungkin fitrahnya manusia sendiri. Kayak kita lahir sendiri, meninggal sendiri. Jadi aku menghadapi segala terpaan yang lagi aku rasain sekarang juga ya sendiri. Gitulah, mungkin lagi melo juga ya Umu. Iya. Karena emang banyak banget sih mesin-mesin fitnah itu kemarin. Dan aku masih cerna semuanya. Gitu sih. Kekuatan dari ibu. Nah kalau hubungan dengan kakak gimana? Kan deket, beda umur? Bestie. Beda umur berapa tahun sama Mbak Bella? Ulang tahunnya bareng. Oh tanggal dan bulannya sama? Tanggal dan bulan sama. Cuma beda setahun? Iya. Waktu kecil pernah berantem nggak? Pernah banget. Biasanya soal apa kalau berantem? Rebutan Kecil. Barang sih. Misalnya ada 2 kado, satu warna ini, satu warna ini, tapi kita sama-sama suka yang warna pink gitu. Wah, aku gitulah. Kalau sekarang gimana hubungan kakak dan deket adik? Banget. Paling ya berantem dikit, nggak penting soal kalau pagi rebutan toilet, kan biasanya sakit perut tuh pagi gitu kayak aku dulu gitu, kok lama sih gitu. Akhirnya ngetok ayah pinjam toiletnya gitu. Ya gitu aja sih, nggak penting sih. Iya. Tapi memang itu malah yang jadi warna ya. Iya, rebutan toilet rumah. jadi warna dan jadi ada komunikasi. Iya, Masya Allah. Bayangin kalau misalnya satu kamar satu toilet, terus jadi nggak ada interaksi dan komunikasi dong. Mungkin aku tuh deket karena rebutan toilet tiap pagi, iya nggak sih? Betul. Yang aku pikirkan ya. Jadi sebaiknya, jadi pelajaran pertama adalah sebaiknya punya toilet jangan banyak-banyak ya di rumah ya. Kecuali kalau mau dijadiin toilet umum ya, boleh dibanyakin. Ya. Ini aja sih bercanda. Bercanda ya teman-teman. Tapi emang iya sih. Kita tuh waktu kecil juga ya, saya juga waktu kecil ngerasain toilet di rumah itu emang cuma satu. Oh wow. Jadi anak kami, saya itu bersaudara 4 orang, toiletnya cuma satu dan 4-4-nya mau pergi sekolah pagi-pagi. Ya udah, itu mah emang benar-benar gedor-gedoran aja. Itu aku sama kakak aku sampai sekarang gitu. Iya sama-sama. Tapi malah masa-masa itu yang akhirnya kita kenang ya. Jadi ada interaksi dan kehangatan kan. Betul. Mbak Ciki, mohon maaf ya. Siap, mungkin pertanyaan ini akan bikin Mbak Ciki mungkin tidak nyaman, tapi saya sangat ingin tahu dan teman-teman di sini juga pasti juga sangat ingin tahu apa yang dirasakan ketika ibu nggak ada. Aduh, runtuh. Aku masih ingat lagi aku yang nemu soalnya ayah. Jadi ayah pertama kali yang nemuin ibu, terus ayah teriak kakak adek, terus kakak lagi mandi, jadi aku langsung lari dari bawah. Aku benar-benar masih baru nge-gym banget, jadi kayak bajunya tuh masih sepatu gitu-gitu. Ya aku loncat. Terus aku udah tahu ibu nggak ada dari pas aku temuin di kasur, karena udah rada membiru, dingin, bibirnya dingin, tangannya dingin. Aku timpa ibu, badan aku di atas ibu, pek gitu. Aku dengerin jantungnya, tangannya. Aku kayak, wow ibu bangun jangan bercanda ibu gitu. Ya hancur itu, aku kayak, wah gila gitu. Denial sih aku awal-awal. Aku gotong ibu sama ayah berdua gitu. Jatuh-jatuh kita. Saya ada, ya Allah yang ayah juga udah kaku gitu mukanya ayah. Gitu sih. Itu terpanik di hidup aku sih.
Terus kakak lagi di toilet juga bingung gitu, bingung banget kakak pasti. Abis mandi nggak ada kita gitu. Apa obrolan terakhir dengan ibu yang masih Mbak Ciki ingat? Terus Terakhir yang banget, tangga aku ingat banget lagi. Ngobrolin apa waktu itu? Ngobrolin scarf Cikigo yang Baitul Maqdis series. Aku ingat banget ibu bilang. Dan aku tuh sebel sama aku sendiri gitu, karena waktu itu ibu bikin konten di kampusnya atau habis ngajar di kampus di Jogja gitu ya, aku lupa, pakai scarf Cikigo yang Baitul Maqdis series ini. Terus ibu bikin konten nanti di accept ya. Terus aku mikir, Bu, ntar aja yang aku bikinin biar lebih edgy, karena itu ada editan ibu-ibu. Gimana ya, sorry banget ngomongnya kayak efek-efek ibu-ibu gitu loh, gitu. Menurut aku kurang culture, kurang kekinian. Terus aku bilang, Bu, ntar deh aku videoin ibu aja deh biar lebih sesuai di feed Cikigo gitu. Terus ibu tuh kayak rada sedih, tapi mungkin ibu emang bikin reels itu udah niat dengan efek-efek yang menurut ibu bagus gitu. Dan itu beliau edit sendiri? Iya, ibu kadang-kadang iseng di mobil pulang dari kampus tuh ngedit-ngedit gitu, coba filter ibu-ibu aja gitu. Lucu sih sebenarnya, mundur-mundur gitu kan, katanya nggak kelihatan. Aku masih inget lagi kayak ibu kalau ngedit, ini apa dek gitu. Lucu, dan niatnya kan ini yang membantu anaknya, karena ibu tuh memperjuangkan Baitul Maqdis dan Bumi Syam gitu ya, dari conversation yang ditularkan lewat meja makan. Jadi seneng pakai produk anaknya yang relate ke hal-hal yang emang ibu perjuangkan. Cuma aku sebel banget kata-kata terakhir aku tuh, aku lupa spesifiknya, tapi kayak, Bu, ntar deh aku bikinin lagi aja, jangan yang itu gitu. Terus pas aku lagi nunggu ibu di abis bawa ibu di IGD kan, aku sempat duduk, aku tahu ibu udah nggak ada. Hal pertama yang aku lakuin, aku ke Instagram, aku langsung accept, walaupun aku tahu ibu udah nggak ada. Dan reels itu yang tiba-tiba bikin scarf Baitul Maqdis seriesnya sold out. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal sempat dead stock itu. Karena waktu itu kan sempat kayak orang tuh nggak dar itu pembela Palestina dan Baitul Maqdis. Ada masanya kan, walaupun sekarang udah semakin, alhamdulillah udah semakin umum orang membela Palestina. Tapi ada masanya kan orang nggak seberani itu kan untuk memakai simbol-simbol Palestina. Iya, ibu Masya Allah. Bahkan di saat beliau sudah nggak ada, masih ngebantu anaknya. Benar, Masya Allah. Dan yang terjadi sama aku sekarang pun juga gitu. Ada orang-orang yang membela aku atau tidak mau menyerang aku karena pernah berinteraksi dan mendapatkan kebaikan ibuku. Ya Allah. Di masa lalunya sebelum kerjaan yang sekarang. Dan itu disampaikan ke aku. Jadi aku tuh ngerasa ibu tuh walaupun gak ada, masih menjaga aku dengan caranya. Dengan investasi kebaikannya. Dan kalau aku punya anak nanti, aku juga akan melakukan hal yang sama sih. Aku akan berbuat banyak kebaikan yang suatu saat itu bisa menjadi hal yang menjaga anak aku kelak. Itu yang aku rasain sih dari kebaikan-kebaikan yang ibu pernah lakukan ke orang lain. It comes back to me in a different form. Ya Allah. Masya Allah. Kalau ayah sendiri gimana Mbak Ciki melihat setelah ibu nggak ada? Kan ayah kusut lah. Suami dan istri itu kan sahabat ya. Benar. Mereka itu kayak satu buah yang dibelah dua. Yang kalau udah nggak ada sebelahnya ya udah nggak lengkap gitu. Apa menurut Mbak Ciki yang menjadi kunci mereka berdua bisa tetap mempertahankan rumah tangga, bukan cuma bertahan tapi saling bucin. Kalau kami nih orang luar ngelihatnya tuh banget sih ayah ini. Bucin banget gitu. Bestie emang. Walaupun gitu. Sebenarnya karakter dan sifatnya beda banget. Oh iya. Beda banget sih. Ibu lebih tegas. Iya, sangat. Ibu sangat tegas, ayah lebih santuy. Santai banget. Ibu rapih, strict. Ayah kadang ya belecetan gitu. Cuman lucu gitu. Ayah rapi juga. Overall ayah rapi. Cuma kadang misalnya ngambil makanan, kan suka jatuh-jatuh dan mungkin bapak-bapak nggak sensitif kalau itu jatuh. Ibu tuh refleks, diem, ngambil tisu, terus lapin yang ayah ngambil soto jatuh-jatuh gitu. Emang refleksnya tuh merapihkan ibu.
Terus ibu tuh ibu lucu sih, ibu punya kebiasaan unik menurut aku. Kemana-mana bawa lap basah. Kalau di rumah ngelap. Elap. Iya, Ya Allah. nggak tahu kenapa ya gitu aja meja dielap elap. Jadi sambil baca buku, sambil misalnya ngecek tesis mahasiswanya ada aja lap basah, ada aja yang dielap. Antara sambil Zoom dengerin atau lihat mahasiswa presentasi terus sambil ngelap buku, kan buku suka berdebu. Ya, jadi rumah tuh bersih karena ibu punya kebiasaan bawa lap basah kemana-mana. Ini rada unik sih. Ya, itu kita baru tahu dan itu rahasia keluarga yang hampir nggak pernah kita dengar ya teman-teman ya. Saya kerasa begitu nggak ada ibu, ada aja deh Bu ya di rumah ya. Karena emang nggak ada yang punya kebiasaan itu selain ibu. Iya, nggak ada yang pegang lap basah ya sekarang ya. Mungkin Mbak Yanti mau pegang lap basah sekarang ya. Iya, kayak nanti tim QC Cikigo. Lucu banget sih Ibu. Tapi ini bagaimana mereka ini? Mungkin Mbak Ciki pernah ngelihat ibu dan ayah pernah marahan, tapi kemudian mereka baikan lagi they don't gitu leave ya. each other sih, maksudnya nggak meninggalkan satu sama lain. Ayah juga selalu cerita family sticks together. Dan kita emang ada kebiasaan tuh, kita sering subuh berjamaah, berempat, sekarang bertiga gitu. Iya. Walaupun kadang kalau udah ditunjuk doa sama ayah, aku sama kakak udah senggol-senggolan, mbak aja, adik aja gitu. Karena ngantuk kan, terus doa kan kayak biar diaminin bareng-bareng gitu. Sholat subuh berjamaah itu jadi di kamar ayah ibu emang ada satu another kotak gitu yang depan belakangnya lemari ayah ibu, di tengahnya emang dijadiin ruang sholat gitu di kamar ayah ibu. Masya Allah. Gitu, karena ya itu momen dimana sebelum sibuk masing-masing sih. Iya, karena kadang kan pulang malam juga gitu. Jadi paling gak ketemu lah di situnya. Sekarang kita mau cerita soal Palestina. Sejak kapan jatuh cinta sama Palestina? Ditularkan udah cukup lama sih ya sama ibu. Ini kayak perjuangan umat muslim udah lama kan sebenarnya ya. Dari 2017, 16 ibu sering menjadikan ini bahan diskusi di meja makan. Kadang aku pasif aja sih dengerin, cuma makin lama makin relate banget sama perjuangan Baitul Maqdis. Dan ibu tuh emang mengencourage aku untuk bikin sesuatu yang bisa dipakai menjadi daily resilience, yang ada simbol-simbol Palestina, karena ini part building the culture of Baitul Maqdis gitu. Iya, gitu deh. Makanya ibu paling seneng tuh pakai-pakai apa yang aku bikin scarf dong adek, gitu. Bikin ininya dong, gitu. Ya, kapan pertama kali Mbak Ciki ke Palestina? Aku kemarin baru balik sih dari Aqsa. Tapi pertama kali seingat Mbak Ciki kapan? Palestina. Kemarin pertama kali. Oh, itu pertama kali. Kalau ke Palestina ya? Iya. Waktu itu kan pernah mau ke Gaza tapi stuck di Tunisia gitu. Iya. Kemarin. Boleh cerita sama kita? Boleh banget. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan? Penjajahan. Capek banget ngeliatnya gimana mereka yang ngalamin penjajahan. Tapi menariknya adalah aku tuh masuk sana, alhamdulillah, mungkin Allah lagi tutup mata mereka. Udah nggak sampai sedetik. Cuma di pemeriksaannya. Iya, Marsha, yes, okay, welcome to Israel, gitu. Kayak ya walaupun welcome to Israel, cuma kayak, kok cepet banget nggak sampai sedetik. Padahal yang di belakang aku dicek sampai alamatnya di Google Maps, terus ada yang dicek sampai Instagramnya, ada yang HP-nya sekilas dicek. Padahal itu kalau aku Instagramnya dicek ambiar, karena bahkan di bio aku masih @globalsumutflotilla. Terus foto-foto Palestina dengan benderanya yang dominan itu masih nangkring ya, masih nangkring banget. Kalau HP aku dicek itu juga di galeri masih ada foto-foto yang produk aku ini kan Palestina semua. Iya. Ya alhamdulillah aku nggak dicek. Tapi sedihnya adalah salah satu tour leader yang dimana kita bersama-sama, Kak Hanum namanya, itu dia yang dituduh ikut Global Sumut Flotilla dan nggak bisa masuk padahal udah dapat visanya. Padahal aku minta maaf dan ngerasa bersalah, cuma ini kan Allah udah ngatur ya. Jadi mungkin mereka ada yang bisikin kalau di grup rombongan ini ada yang pernah ikut Global Sumut Flotilla. Terus yang dituduh tour leadernya Kak Hanum. Padahal enggak. Padahal aku, tapi aku udah lolos, udah di Beersheba aku.
udah jalan dengan bis lainnya. Ya gitulah. Allah ngasih kesempatan Mbak Ciki untuk langsung Iya, lihat, maaf untuk PK. cerita sama kita gimana kondisi ketika udah masuk ke wilayah Palestina. Iya. Apa yang bisa Mbak Ciki ceritakan buat kita semuanya yang Sedih ada sih. di sini? Ini kayak penjajahan gitu loh. Jadi kan ada wilayah yang dibagi-bagi otoritas Palestina, terus yang bagian ya Israelnya entitasnya. Tapi itu sebenarnya otoritas Palestina juga menurut aku under penjajahan karena checkpoint tuh di mana-mana banget. Jadi di setiap checkpoint, di bisnya itu penjaga-penjaga ya, bocah-bocah IDF gitu ya dengan senjatanya yang gede banget itu masuk. Terus kita harus standby paspor di samping nama, nationality gitu. Nah kemarin waktu mau masuk Masjidil Aqsa itu juga selalu dicekin kan satu-satu. Panjang, padahal kita mau subuh doang tapi panjang banget. Dan yang Turki-Turki itu nggak dibolehin masuk. Ternyata sebulan sebelum ini pernah ada orang Turki yang kayak semacam memberontak mendorong penjaga-penjaga Israelnya itu. Gitu sih. Jadi emang itu masjid kita tapi kita tidak diberi keleluasaan untuk ibadah. Sedih. Kayak misalnya abis Isya, aku kira tuh kayak bisa santai-santai itikaf. Jadi Masjidil Aqsa, kompleks yang sekitarku Batu Sokroh dan Kiblinya, menurut aku itu sangat cantik. Cantik itu mungkin salah satu masjid tercantik. Halamannya ada Kubatu Sokroh dan Kiblinya. Yang pernah aku datang ya, salah satu masjid tercantik yang pernah aku datang tuh Masjidil Aqsa dan Masjid Umayyah yang dikabarkan akan turun Nabi Isa di sana di Suriah. Itu dua masjid tuh cantik banget itu dua. Kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan emang semua orang udah tahu kecantikannya ya. Kalau ini dua masjid yang susah buat kesini tapi cantiknya luar biasa. Pengennya malam-malam abis Isya jalan-jalan di pelatarannya yang sangat amat cantik dengan pohon-pohon zaitun dan sycamore tree. Tapi ternyata udah diusir sama penjaganya. Bahkan aku sempat kepisah karena waktu malam Isra Mi'raj aku belum selesai dapetnya. Aku akhirnya jalan-jalan keliling karena excited. Ini hal yang aku perjuangkan dan aku sering baca tentang itu. Aku jalan sendiri. Pas mau balik tiba-tiba ditahan sama penjaganya. Padahal grup kita itu di Kubatu Sokrohnya janjian ketemu tapi bener-bener ditahan. Ikan gini terus kayak didorong keluar gerbang ditutup. Lah, aku sendiri. Untung aku ketemu jemaah lain, tour leader dari grup lain yang ternyata teman ibu aku. Ya Allah. Iya, bapak-bapak gitu namanya Pak Babe. Kayak anaknya Farisa bukan gitu. Saya pernah ketemu ibunya di di inilah pergerakan Islam gitu. Iya Pak, saya ikut trip ini Teh Indah dari trip and travel, tapi saya nggak bisa ke sana, ditutup gerbangnya. Udah kamu ikut saya. Gitu. Jadi akhirnya bisa masuk? Enggak, akhirnya dianterin ke hotel aku. Jadi emang habis Isya tuh gerbang-gerbangnya ditutup gitu. Terus ketemu akhirnya ini temannya tante aku, Ibu Butet, yang lagi bawa rombongan. Jadi memang ternyata di pergerakan Islam itu ya saling terkoneksi ya. Untungnya dan aku yang selingkuhan itu mungkin cukup menarik perhatian mereka. Kayak ini kok gerak-geriknya kayak orang Indo. Lah ini anaknya Marisa gitu. Allahu Akbar. Lucu banget, bahkan aku tuh ngerasa kadang kebaikan ibuku tuh suka tiba-tiba menyelamatkan aku lewat perantara orang-orang yang aku bahkan gak kenal. Lucu sih. Sempat ngobrol sama saudara-saudara kita yang ada di sana? Sempet banget. Apa yang mereka ceritain ke Mbak Ciki? Terlalu banyak, bingung Mungkin yang menurut aku sedih adalah salah satu tour guide kita yang orang Ramallah, Walid, ketika masuk Jerusalem gitu ya, itu dia harus turun karena nggak bisa, karena orang Palestina. Jadi orang Palestina nggak bisa masuk sana. Gitu deh. Kasian ya. Iya. Itu jadi dia, yang bisa meramaikan ya kita nih yang kayak orang Indonesia, Malaysia yang emang ada giroh-giroh Islamnya. Turki, tapi Turki juga kemarin nggak bisa masuk. Ya itulah benar-benar living under occupation. Bahkan ketika aku sama teman-teman lainnya, sama Kak Zaskia Diameka, Kak Wanda Hamidah, Teh Indah Dari, kita mau subuh nih di masjid
Ibrahimi di Hebron. Nama asli kotanya tuh El Khalil. Tapi ketika penjajahan kan nama-nama Islamnya itu diganti, diubah kan, kayak iya. Al-Quds jadi Yerusalem, Iya, El iya. Khalil jadi Hebron. Heeh. Nah itu Al-Quran aku nggak boleh masuk, jadi tasnya dibuka. Jadi Al-Qurannya diambil. Iya. Tapi pas keluar aku minta lagi lah, walaupun bahasanya nggak gitu ngerti. Cuman ya maksudnya kenapa juga diambil gitu? Iya. Ya gitulah. Terus emang nggak ini banget sih, nggak nyaman karena ketika kita mau subuh doang, kita tuh bahkan kayak imigrasi mau ke airport gitu, ada jeruji yang emang nggak bisa ditembus manusia, yang pintunya tuh muter-muter, terus kita disuruh masuk tiga di gitu-gitu. Ya Allah, mau subuh doang gini. Itulah, dan aku menyaksikan bagaimana Ibrahimi Mosque itu setengahnya udah jadi sinagog, tapi juga nggak terawat sama mereka. Aku menyaksikan bagaimana makam-makam nabi-nabi besar kita itu nggak terawat, sedih banget. Aku tuh rasanya pengen jadi relawan yang ngebersihin dan ngerapihin. Makam Nabi Yakub lah. Sedih sih. Ada pesan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang dititipkan lewat Mbak Ciki mungkin untuk kami dengarkan sama-sama? Kalau yang di sekitar Baitul Maqdis, mereka tuh pengen tempat ini lebih diramaikan sama kita. Gitu. Kalau dari yang aku nangkep ya dari pembicaraan pendek yang terjadi, tersirat bahwa mereka tuh meminta jangan kepengaruh sama stigma kalau datang ke sana itu susah dan lain sebagainya, karena mereka butuh masjid ini terus diramaikan supaya usaha-usaha untuk mengambil alih Masjidil Aqsa itu semakin sulit, karena sebenarnya usaha-usaha itu terus mereka lakukan, seperti penggalian terowongan di bawahnya. Dan tiba-tiba tuh kalau misalnya kita lagi ada grup discussion, itu diusir-usir gitu sama penjaganya yang pakai seragam, mungkin takut kayak seakan-akan sedang menggagas sesuatu gitu kali, apalagi emang diskusi Islam aja gitu misalnya di kiblinya. Nah, jadi kayak mereka tuh benar-benar butuh untuk kita bersamai dan ramaikan. Walaupun aku tahu ini pro kontra, karena emang kalau ke sana ya visanya Israel. Kan katanya kita nggak mau ya ngasih uang kita ke mereka, tapi dengan cara itu yang bisa kita lakukan untuk ikut meramaikan Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya aku pengen ngajak teman-teman sih yang punya rezeki lebih, uang lebih, sebisa mungkin disempatkan untuk mengunjungi masjid ketiga kita itu, kembarannya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Iya.